Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Semoga kabar Anda dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat. Senang sekali saya Narundana kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel, dan tentunya kembali pagi ini kita akan berbagi informasi yang dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Nah saudara, terorisme merupakan tanggung jawab kita semua untuk menanggulanginya. Tidak hanya tugas pemerintah, namun masyarakat juga punya andil dan peran yang besar untuk sama-sama mencegah aksi terorisme. Salah satunya dengan menyaring informasi yang bersifat hoax dengan baik sebelum Anda membagikannya. Nah, pagi ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama mereka yang berwenang dan memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah terjadinya aksi terorisme dengan berbagai upaya yang mereka miliki. Saya perkenalkan satu persatu narasumber saya pada pagi ini, cantik sekali. Yang pertama ada Ibu Andi Intang Dulung yang merupakan Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Anang. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik. Dan di tengah ada Bapak Arvin Hamid yang merupakan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Dan di ujung sana ada Bapak Hasanuddin Sirait dari Hasanuddin Sirait, mohon maaf, dari Dewan Pers. Ya. Oke. Nah, ini dia tiga narasumber saya pada pagi ini, dan saya ke Ibu Andi Intang dulu nih. Ibu, ini boleh berikan dulu pandangannya terkait dengan kondisi di Indonesia saat ini. Apakah kita sedang kondusif dari ancaman terorisme atau seperti apa? Baik, selamat pagi seluruh pemirsa Kompas TV pada acara Menyapa Sulsel. Yeah. Alhamdulillah, kalau dikatakan negara kita kondusif atau tidak, kita harus yakin bahwa tetap kondusif. Tapi kita bicara tentang penanggulangan radikalisme terorisme itu sangat penting untuk kita menjaga keamanan selama ini ada. Jadi jangan kita picu dengan keberagaman untuk membuat jadi kita ricuh. Akan tetapi keberagaman adalah sebuah kekuatan yang harus kita pertahankan, apalagi kondisi saat ini. Kalaupun ada riak-riak tentang terorisme, itu saya yakin negara besar, negara kuat untuk menanggulanginya. Ya. Oke, jadi ya kalau sekarang kondisinya memang cukup kondusif begitu, tapi kita semua tidak boleh lengah karena menjaga negara ini tetap kondusif ini bukan tugas yang main-main begitu ya, apalagi keanekaragaman kita sebagai bangsa yang beragam begitu, ini sangat rentan jika saja kita biarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu Bu, program dari BNPT untuk menanggulangi aksi radikalisme ataupun terorisme? Iya, kami punya program berdasarkan PP 46 tahun 2010 bahwa BNPT punya tugas berkoordinasi. Kemudian di sana ada organisasi 3 kedeputian, Deputi 1 pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi, lalu kemudian ada penindakan, kemudian ada deputi internasional. Nah, kami berada di deputi 1. Deputi 1 yaitu pencegahan dan perlindungan dan deradikalisasi. Nah, program kami itu menyentuh kepada pelibatan masyarakat yang secara umum dengan program bersama FKPT. Ya. Nanti mungkin dijelaskan Prof. Arvin karena beliau adalah Ketua FKPT bahwa program kami menyentuh masyarakat dengan beberapa komunitas, tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan media itu yang paling penting. Ya. Oke, pelibatan masyarakat ini sudah dilakukan oleh BNPT dan berbagai tupoksi di sana dijalankan dengan maksimal. Nah, ada juga Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme yang turut bekerja sama dengan BNPT dari pemerintah. Nah, kita mau tahu dulu nih, FKPT ini apa nih Pak Arvin? Ya. Terima kasih. Boleh dipakai mikrofonnya? Ya. Terima kasih para pemirsa yang berbahagia. Ibu Kasubdit
Pencegahan Badan Penanggulangan Terorisme dan Bapak Has dari Dewan Pers yang saya hormati. Jadi FKPT itu kepanjangan dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Untuk Sulsel itu salah satu dari 32 wilayah di Indonesia. FKPT ini perpanjangan tangan dari BNPT yang masih bersifat forum. Karena undang-undangnya masih sementara dalam persiap perampungan. Ya, jadi forum kalau kita andaikan dengan di tempat lain ada BNN, itu sudah sampai ke kabupaten, ke provinsi dan itu. Karena undang-undangnya sudah jelas. Jadi kita berharap ke depan penguatan posisi FKPT ini bersama masyarakat, bersama pemerintah, kita berharap akan lebih baik. Jadi di Sulawesi Selatan ini merupakan tahun yang ke-7 saat ini, ya, semenjak didirikannya. Tugas utama kami adalah menjalankan program-program nasional dari BNPT. Kami diberi setiap tahun itu 5-7 kegiatan, yang semuanya adalah berfokus pada pencegahan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa FKPT itu adalah forum pencegahan, karena di BNPT itu saya sebutkan tadi ada penindakan, ada deradikalisasi. Jadi tugas kami khusus untuk pencegahan bersama semua elemen masyarakat di Sulawesi Selatan. Pemerintah, pendidik, kampus, agama, pesantren. Kami bersama-sama bagaimana mencegah agar virus radikalisme dan terorisme itu tidak menjalar, tidak berkembang di masyarakat. Oke, jadi fokusnya adalah pencegahan karena dari namanya adalah Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Dalam 1 tahun ada 7 program atau 7 kegiatan yang dilakukan oleh FKPT ini. Nah, boleh disebutkan Pak salah satu bentuk kegiatannya? Jadi pada prinsipnya kita akan menyentuh semua elemen masyarakat. Untuk hari ini, besok, hari ini insya Allah kita akan undang para Babinsa, Kantipmas. Ya, bulan lalu itu kita lakukan menghadirkan para guru untuk SMP, SD, dan TK. Dalam kegiatan apa itu, Pak? Ya, sama, kegiatan pencegahan, tapi kegiatannya berbeda-beda. Ya, untuk hari ini insya Allah kita akan bersama-sama sekitar kurang lebih 150 para petugas Kantipmas. Kita harap memberikan pemahaman agar bisa mencegah masyarakat itu, terutama penggunaan media sosial, medsos. Karena kami berharap, kami yakin sekali bahwa dengan pelibatan para petugas pemerintah, para tokoh, para aparat keamanan itu sangat efektif untuk membantu, terutama di kecamatan, di kelurahan, di desa-desa, terutama dalam penggunaan medsos. Paling tidak ya mereka bisa menyampaikan bahwa sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang belum jelas, apalagi yang sifatnya provokatif itu agar disaring sebelum di-share. Sharing sebelum sharing. Dan kami berkeyakinan bahwa sebenarnya kami ingin sekali masyarakat semuanya banyaknya ikut dalam kegiatan kami. Tapi anggaran terbatas. Oke, mungkin ke depan akan mendapatkan porsi yang lebih besar lagi dari pemerintah. Akhirnya kebutuhan informasi, penyebar luasan informasi untuk mencegah aksi terorisme ini bisa betul-betul menyentuh, Pak ya. Oke, saya ke Pak Has dari Dewan Pers. Nah, apakah Dewan Pers ini juga turut andil dalam kegiatan-kegiatan dari FKPT ini, atau mungkin bahkan Dewan Pers memiliki agenda tersendiri dalam bersama menanggulangi ataupun mencegah aksi terorisme di Indonesia? Ya, sejak beberapa tahun lalu Dewan Pers bersinergi dengan BNPT ya untuk melakukan apa yang disebut dengan literasi media. Literasi media. Nah, kenapa literasi media ini penting? Karena manusia zaman sekarang, zaman now, itu sama sekali tidak bisa terlepas dari media. Begitu Anda bangun, yang pertama Anda cari apa? Handphone. Bukan hanya Anda yang di Makassar, tapi yang dimanapun seperti itu. Bukan hanya kaum dewasa, milenial, tapi juga anak-anak. Zaman sekarang kalau ibu lagi sibuk, dan selalu sibuk dengan gadgetnya, yang dilakukan adalah memberikan handphone ke bayinya sambil menyuapi.
Ya, jadi bayi sekarang tidak minta susu lagi, tapi kuota, minta YouTube. Ya. Nah, bahayanya adalah semua orang sekarang menjadi konsumen sekaligus produsen informasi. Ya. Karena siapapun bisa upload apapun itu tanpa tahu aturan main. Nah, yang terjadi kemudian adalah menyebarnya konten-konten yang baik sekaligus juga yang bermasalah. Yang paling banyak adalah yang bermasalah. Ya. Nah, yang bermasalah itu termasuk ujaran kebencian, juga informasi bohong atau hoax. Itu terjadi seluruh dunia. Nah, sebab itu Dewan Pers merasa ini harus ditertibkan. Itu sebabnya bahu-membahu dengan BNPT mengadakan program tahunan literasi media dengan berbagai format. Oke, salah satu bentuk formatnya untuk menyentuh langsung ke masyarakat bahwa mereka harus terliterasi bagaimana menyaring informasi dari media, mana yang akurat, mana yang tidak kredibel, begitu Pak? Ya, seperti acara siang nanti itu, sebutannya adalah Rembuk Nasional Aparat Desa. Jadi nanti di ajang itu yang terlibat adalah para Babinsa, Bintara Pembina Desa, lalu polisi Kamtipmas, kemudian lurah, kepala desa, dan juga masyarakat luas, termasuk user media sosial. Jadi yang dilakukan di sana nanti adalah selain mensosialisasikan wacana, bagaimana sebaiknya supaya hoax, ujaran kebencian itu tidak menyebar seperti selama ini, juga dilakukan semacam workshop, bagaimana bermedsos yang baik. Ya, itu ada tipsnya itu. Wow, menarik sekali. Ada workshop yang diberikan dari Dewan Pers sebagai bentuk literasi media karena ya mungkin para generasi milenial memang sudah memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang bagaimana menggunakan media sosial, tapi beberapa generasi di atasnya lagi ini mungkin karena ya boleh dibilang ketidaktahuan tentang perkembangan teknologi, bagaimana mereka bisa memfilter informasi mana yang baik, mana yang tidak, ini betul-betul butuh pertolongan dari mereka ini yang bekerja sama untuk mengadakan kegiatan bagaimana bisa menanggulangi ataupun juga mencegah aksi radikalisme maupun terorisme. Dan saudara, kita akan kembali lagi dengan perbincangan ini, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan melanjutkan perbincangan kita pada pagi ini bersama mencegah aksi terorisme melalui menyaring informasi sebaik mungkin untuk menghindarkan kita dari informasi palsu atau berita hoax dan juga ujaran kebencian. Salah satu penyebab utama yang bisa menumbuhkan bibit-bibit radikalisme. Sudah ada di sini orang-orang hebat yang bertugas untuk mencegah dan menanggulangi terorisme. Saya kembali dulu untuk berbincang kepada Ibu Andi Intang Dulung yang merupakan Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT. Ibu sebagai orang yang bekerja di BNPT dan apalagi bidangnya ini sangat dekat dengan masyarakat, terjun langsung. Bagaimana sih, sejauh apa pengaruh buruk berita hoax itu kepada masyarakat dan seperti apa boleh dibilang ngerinya ketika masyarakat terpapar berita hoax? Apakah memang sangat berpotensi untuk membuat orang menjadi radikal begitu? Kalau memang masyarakat itu tidak cerdas menerima informasi, karena sekarang kan terbuka kebebasan untuk bermedsos. Makanya memang masyarakat itu perlu pencerahan untuk bagaimana yang bisa menilai berita-berita itu apakah ini buruk atau tidak, apakah ini hoax atau betul. Nah, sekarang kan ketika orang menerima informasi terusan-terusan itu, ya mungkin Pak Has nanti bisa memberikan penjelasan tentang itu, akan tetapi saya melihat dampaknya dulu, bahwa ketika orang tidak cerdas menerima informasi itu sangat buruk kepada masyarakat itu sendiri, orangnya itu sendiri, sehingga apalagi kalau orang tidak bisa menilai persoalan hoax saja, kalau itu berulang-ulang dikirim itu menjadi pembenaran, itu menjadi dibenarkan oleh. Nah, ini masuk kepada persoalan paham radikalisme, terorisme itu sangat
membahayakan bagi orang-orang yang tidak bisa melihatkan. Ini kan persoalan sensitif, biasanya persoalan ideologi, di share. Nah, orang bisa langsung menerima bahwa ini adalah informasi yang baik, ini adalah informasi yang bisa memperbaiki agamanya, padahal itu mungkin saja sharingnya itu adalah pemahaman yang bisa membuat orang membenci seseorang, atau membuat orang memberikan pemahaman yang bisa menyatakan bahwa hanya dirinya yang benar, orang lain salah semua. Nah, kalau orang tidak mampu menyaringnya bahwa apakah ini membahayakan bagi dirinya atau umat yang lain, ini bahaya, karena langsung menyatakan bahwa ini adalah informasi yang benar, karena tidak dipikirkan. Seringkali ajakan-ajakan untuk terlibat dalam tindakan radikalisme ini, ajakannya ini bersifat dogmatis seperti orang berdakwah begitu, dan inilah yang kadang membuat masyarakat gampang sekali jatuh ke pelukan tindakan-tindakan radikalisme. Saya berpindah lagi ke Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Ada Bapak Arfin Hamid di sini. Nah Pak, dari pandangan FKPT, kenapa aksi terorisme ini masih sering muncul dari masyarakat kita, Pak? Iya. Nah, ini menarik sekali karena sikap. Mikrofonnya Pak dipakai. Ini pertanyaan ini sangat menarik. Mengapa aksi radikalisme terorisme masih sering muncul? Begini, jadi ini sebenarnya terkait dengan paham. Banyak hal lain yang bisa menyebabkan orang radikal atau teroris itu, tapi yang paling penting di sini adalah paham. Jika kita berbicara paham, berarti faktornya itu agak susah dikendalikan. Ada yang mengatakan bahwa radikal teroris muncul karena kemiskinan. Ini saya pikir tidak begitu. Karena kalau kemiskinan penyebab radikal itu, maka semua yang miskin di Indonesia akan radikal kan. Padahal tidak semuanya tidak begitu semua. ya. Itu rakyat miskin 30-an juta, berarti kalau itu penyebabnya berarti semua. Ada 30 juta teroris di Indonesia, waduh. Berarti ini patah teorinya. Kalau kesenjangan misalnya penyebab intinya, saya kira banyak sekali yang akan itu ya. Atau kekecewaan misalnya, ya mungkin banyak sekali. Jadi mungkin itu pemicu, tetapi intinya adalah paham. Karena itu sebuah bangsa yang baik, sebuah bangsa yang besar senantiasa memanage pemahaman keluarga negaraannya. Artinya senantiasa diarahkan untuk menuju suatu titik, yaitu kebangsaan. Kita adalah satu, kita serumah, kita sebangsa, dan kita senasib. Nah, dengan mengedepankan sikap kebangsaan ini, maka faktor-faktor yang bisa membuat kita berbeda, membuat kita ekstrim, membuat kita radikal, itu bisa dieliminasi. Karena itu untuk memanage paham agar tidak radikal, ini menjadi tanggung jawab semua anak bangsa, terutama pemerintah, para tokoh agama, para pendidik, agar mengarahkan ke satu titik, yaitu bangsa Indonesia yang bersatu dan penuh kekeluargaan. Nah, dalam konteks radikal terorisme ini, awal-awalnya itu memang awal dengan intoleransi. Jadi bagi masyarakat, kalau ada indikasi bahwa selalu menyalahkan pemerintah salah, dari kelompok ini salah, dan tidak menerima dari kelompok-kelompok lain, itu indikasi. Ini kita luruskan bahwa kita sebagai bangsa, kita harus mendengar, harus melihat sebelum kita menyatakan ketidaksetujuan kita, apalagi kalau dinyatakan dengan keras gitu. Selain informasi palsu atau berita bohong, intoleransi juga menjadi salah satu penyebab yang menyebabkan banyaknya radikalisme di Indonesia, begitu Pak ya? Saya berpindah lagi nih ke Dewan Pers, salah satu unsur yang dilibatkan oleh BNPT dalam menanggulangi dan mencegah aksi terorisme di Indonesia. Pak, dari Dewan Pers mungkin ada tips bagaimana bermedia sosial yang baik untuk masyarakat, karena tadi salah satu program utama dari BNPT yang bekerja dengan Dewan Pers dan juga FKPT adalah literasi media, begitu. Ini seperti apa edukasinya untuk masyarakat? Ya, sebelum menerangkan literasi media, saya akan menyambung dulu pertanyaan Anda ke Prof. Arfin tadi ya.
silakan. Intoleransi berkembang sangat pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Puncaknya bisa kita lihat pas pemilu presiden kemarin tuh. Sepertinya negeri kita terbelah dua gitu. Nah, salah satu penyebabnya adalah informasi bohong yang menyebar begitu dahsyat selama beberapa tahun terakhir ini. Nah, pertanyaannya adalah siapa pembuat informasi bohong ini dan siapa penyebarnya? Ya, itu harus kita lihat dulu. Pembuatnya bisa orang yang memang memiliki agenda. Jadi ada produsen, ada troops, tentara yang mengerjakan itu. Ya, itu satu. Tapi yang lain juga ada orang-orang yang polos sebenarnya, yang iseng aja. Ya, dia lagi bosan, dia bikin aja cerita. Waduh, saya kesel banget sama orang yang kayak gitu, Pak. Saya kan, disebar. Efeknya sama sebenarnya. Nah, itu pembuatnya. Jadi bisa kelompok yang memang mengerjakannya secara sistematis, bisa juga orang yang itu iseng aja, atau sekedar nimbrung. Orang lain bisa bergosip, kenapa kita enggak? Mereka juga ikut gitu ya. Nah, lalu penyebabnya siapa? Penyebabnya bisa sistem tadi, tim yang memang dibentuk untuk itu, tapi yang paling banyak adalah orang-orang awam yang sebenarnya tidak sadar apa yang dilakukan. Nah, itu yang sebenarnya yang perlu kita benahi. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan. Mereka tidak paham bahwa itu dosa, gitu ya. Nah, sebab itu yang diperlukan adalah literasi media. Apa ini maksud dengan literasi media? Kalau dalam bahasa Indonesia, melek media. Melek itu lawannya buta. Jadi keterbukaan mata, kepandaian, kepiawaian bermedia, itu yang kurang. Nah, sama dengan fenomena di jalan raya kita sekarang, tidak hanya di Makassar, tapi di mana-mana. Begitu banyak kendaraan, motor dan mobil. Semua berseliweran dan seringkali hampir saling mencelakakan. Ya. Apa penyebabnya sebenarnya? Menurut saya lebih karena mereka tidak tahu aturan berlalu lintas yang baik. Nah, begitu bisa menunggangi sepeda di kompleks, dia langsung pindah ke motor. Bisa menunggangi motor, dia keluar dari kompleks, masuk ke jalan raya, tanpa tahu the rule of the game. Apa yang seharusnya boleh dan apa yang tidak boleh. Di jalan raya itu ada aturan sebenarnya. Ada marka jalan. Kalau di zaman dulu, orang tidak bisa punya SIM, namanya Rebewes bahasa Belanda itu ya. Kalau tidak paham betul marka lalu lintas. Ada tanda, kalau ada simbol trompet, apa artinya? Kalau ada tanda ini misalnya apa artinya? Itu semua dilatih dulu. Kalau dia belum piawai, tidak akan dapat SIM. Zaman sekarang SIM bisa ditembak. Kalau punya uang, bayar aja dapat SIM gitu ya. Nah, di jalan raya sekarang itu orang ada yang berSIM dan banyak yang tidak berSIM. Dan petugas, ya mungkin karena terlalu banyak yang diurusi, kemudian tidak berdaya. Nah, sama dengan di media sosial sebenarnya. Karena ini kan lingkup pergaulan sosial. Kita tidak boleh masuk semena-mena sembarang ke rumah orang. Itu kurang ajar namanya. Kita langsung masuk, buka pintu dan duduk. Setelah itu pergi ke kulkas, ngambil isinya. Nggak bisa itu. Ada rule of the game. Sama dengan media sosial. Nah, ada aturan yang seharusnya dipenuhi. Kalau para wartawan, seperti saya 25 tahun lebih jadi wartawan, paham betul itu. Apa yang disebut berita, apa yang boleh disiarkan. Sebagai ilustrasi ya, kalau wartawan memahami berita itu adalah peristiwa yang disiarkan oleh siapapun. Yang namanya peristiwa itu harus ada jalan cerita. Dalam bahasa teknis disebut 5W1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Baik. Tanpa itu akan cacat. Nah, seharusnya masyarakat juga punya pemahaman tentang semacam itu. Intinya tahu aturan main begitu ya. Nah, saya mohon soal tips tadi, saya terlalu lama tadi menjelaskan itu. Tipsnya itu, yang pertama adalah kritis, jangan langsung telan. Dipikirkan dulu, jangan langsung share. Yang kedua, persoalan sekarang itu adalah orang pengen yang tercepat membagikan supaya dia eksis. Itu celaka. Yang kedua adalah ketika mendapat informasi, baca secara utuh. Jangan cuma lihat judulnya, gitu ya. Dan membaca itu ya seharusnya secara utuh, jangan loncat-loncat, gitu ya. Nah, kalau sudah yakin
baru bagikan. Kalau tidak, jangan bagikan. Tanya dulu orang lain. Dan bisa juga pastikan kebenarannya lewat googling. Oke, mohon maaf sayang sekali waktu kita sangat terbatas, Bapak Ibu, pagi ini. Dan tapi itu kita mendapatkan satu kesimpulan yang sangat menarik bahwa hoax atau berita bohong dan juga ujaran kebencian dan juga sikap intoleransi ini adalah kunci yang menjadi penyebab mengapa aksi terorisme, radikalisme begitu mudah muncul di Indonesia, dan itulah yang harus kita hindari. Nah, ada satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BNPT pada hari ini. Tempatnya di mana, Ibu? Susbel. Di Hotel Susbel, dan ini berlangsung hari ini pada pukul 9 tepat. Pukul 9 pagi ini kurang lebih 1 setengah jam lagi Anda boleh datang ke sana. Bagaimana sama-sama kita mendapatkan edukasi bagaimana untuk mencegah dan menanggulangi terorisme dan juga radikalisme di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih untuk narasumber saya pada pagi ini. Saudara, demikianlah jumpa kita. Selamat pagi, sampai jumpa.